Dia ciptakan manungso, dia ciptakan apik-apik kabeh tapi nggak ada terang. Petang kabeh. Gawat, ya kan? Nah, jadi anak Tuhan bahwa Yesus menciptakan terang dan dia katakan, akulah terang dunia. Nah, tadi saya sudah katakan, terang di situ adalah baik dan benar. Terang itu juga melambangkan apa? Kesucian dan kekudusan. Apa lawan kata daripada kesucian? Kotor, betul ya? Kotor, suci, bersih, pure, putih, rasanya dipandang enak, betul ya? Nah, saya kalau tidur nggak suka gelap-gelap. Ini lampu semua saya uripi. Tapi istri saya dia tidur ya suka gelap. Itu perbedaan. Ya, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bahwa kita harus berjalan dalam terang Kristus. Nah, apa rahasianya supaya kita bisa berjalan dalam terang Kristus? Yang pertama di sana saya katakan tadi, tetap tinggal di dalam Yesus. Kita harus tetap setia mengikut Yesus. Karena di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Betul ya? Bapak Ibu sudah memiliki kasih karunia. Memiliki kasih karunia karena sudah mengikut Yesus. Betul ya? Nah, tapi mengikut di sana harus apa? Saya katakan harus betul-betul ikut sungguh-sungguh. Nah, saya kemarin ketemu dengan seseorang, waktu istri saya belanja, saya nggak masuk, saya di luar. Saya kenal seseorang, dia bilang, wah, pokoknya aku masalah agama nggak bisa diganggu gugat katanya. Nah, agamamu, agamaku. Ya wes apa Pak. Jadi nggak gampang. Jadi kalau kita ini sudah percaya Yesus, itu sebuah kasih karunia. Ya. Bisa dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kalau kita tetap setia ikut Dia, maka kita harus berjalan di dalam terang Kristus. Amin. Jadi setia ikut Yesus. Karena Dia terang bagi kita. Kalau kita tidak ikut Yesus, maka tidak ada terang dalam hidup kita. Saya ulangi. Setiap orang yang tidak mau ikut Yesus, tidak ada terang dalam hidup. Amin? Tidak ada terang. Agama itu hanya aturan. Yesus tidak membawa agama. Tapi Yesus membawa apa? Terang kehidupan. Nah, hidupnya terang benderang, pikirannya terang. Enggak gelap, enggak peteng, enggak mumet pikirannya. Betul ya? Terang pikirannya. Nah, puji Tuhan. Jadi yang pertama rahasianya supaya kita berjalan dalam terang Kristus, kita harus tetap setia mengikut Yesus. Yang kedua apa rahasianya? Yang kedua rahasianya, jangan tinggal dalam kegelapan. Sama-sama kita katakan, saya tidak mau tinggal dalam kegelapan. 2, 3 ya. Saya tidak mau tinggal dalam kegelapan. Saya dulu anak Tuhan, saya kan 5 bersaudara, saya anak bungsu. Jadi saya itu selalu dekat kepada ibu. Kami petani. Jadi kami sudah seperti ini musim-musim hujan kan, kita kan di ladang nih. Rasanya belok, hujan, petir datang. Wah, rasanya pikiran saya sebagai anak kecil, waduh ini mau kiamat ini. Betul kira-kira? Kan kita anak kecil, ya kan? Di sawah, hujan, angin, petir, bola. Saya pikir, waduh kasihan ibuku di ladang. Iya betul. Iya Bapak Ibu. Saya selalu merenung. Tapi kalau rasanya terang langit, rasanya
apa itu enak dipandang. Begitu, betul ya? Kalau langitnya terang, dunia kita terang, kita lihat sekeliling terang, wah, rasanya hati juga senang melihat. Tapi kalau sudah gelap, waduh, bahaya. Nah, jadi anak Tuhan, yang kedua rahasianya supaya kita berjalan dalam terang Kristus, kita harus meninggalkan kegelapan. Amin. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah kejahatan. Dan kegelapan itu adalah bersumber dari iblis. Semua bentuk kejahatan, kemaksiatan, sekecil apapun, itu berasal dari apa? Dari iblis, dari setan, dari demit. Betul ya? Nah, semua bentuk kejahatan, sekecil apapun, misalkan apa? Sekecil apapun. Kecil apapun. Ya, misalkan nggak datang ibadah. Ya, itu ada godaan dari roh sana juga loh. Betul ya? Iya, bagus. Karena apa? Karena roh iblis setan itu menggoda manusia supaya jauh dari Tuhan. Nah, waktu iblis berjalan keliling dunia, keliling bumi, Tuhan bertanya, "Hai iblis, dari mana engkau?" Nah, iblis memberi jawaban apa? "Aku berjalan berkeliling bumi." Jadi jalan keliling bumi. Jadi iblis tidak pengangguran loh Bapak Ibu. Jalan, lihat, sana kaya, ada anak bersten, ada anak Tuhan kerja di mall. Wah, ada anak Tuhan kerja di mana? Di sawah, ada anak Tuhan kerja di pabrik, ada anak Tuhan kerja di mana. Jadi dia tahu semua kita. Amin. Nah. Setan gak pengangguran. Dia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan supaya kita hidup dalam kegelapan. Maka satu-satunya supaya kita terang, supaya kita berjalan dalam terang Kristus, kita harus tinggalkan kegelapan. Amin. Harus tinggalkan. Bahkan cara meninggalkan kegelapan, tidak boleh jalan alon-alon. Harus lari. Amin. Harus lari sekencang mungkin. Di dalam Alkitab kita ada namanya Yusuf. Yusuf itu, waduh, ganteng, cakep, manis, turbai. Waduh, rasanya kaum Hawa tergoda deh. Ya kan? Nah, dia sendirian dengan istri tuannya, istri raja, istri Potifar. Dia sendirian bersama dengan istri tuannya. Semua penduduk rumah pergi. Istri ada di suami si Yusuf, dia biasalah budak pembantu di situ. Tapi dia resik-resik. Semua rumah bos yang dibersihkan, semua pekerjaan yang diserahkan kepada Yusuf ini dikerjakan sukses, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tuannya ini Potifar senang. Dia nggak curiga sedikit pun. Jadi anak Tuhan, jangan sampai ada bos kita yang curiga kepada kita anak Tuhan. Betul ya? Betul ya? Iya, jangan. Jadi ingat Yusuf. Walaupun tidak dilihat bos, kita kerja. Betul ya? Resik apa? Nah, lalu karena sepi nggak ada orang, hanya Yusuf sibuk kerja. Tapi istri Potifar ini, waduh, dia nggak tahan melihat Yusuf ini cakepnya bukan main, gantengnya bukan main. Diajaklah, digodalah Yusuf ini supaya tidur dengan dia, supaya tidur bareng. Yusuf tak mau. Alasannya Yusuf apa? Saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhanku dan tidak mau membuat kesalahan bagi tuanku Potifar. Karena Potifar dia sudah mempercayakan semua di rumah ini, terkecuali engkau, karena engkau istrinya katanya. Di semua kekayaan Potifar sudah diserahkan
untuk diusahakan oleh Yusuf. Dan selama Yusuf mengerjakannya berhasil dan sukses. Terkecuali istrinya. Kan istrinya tidak mungkin diserahkan, toh? Lah itulah. Yusuf berkata, aku gak mau berdosa kepada Tuhan dan kepada tuanku Potifar. Tapi perempuan istrinya Potifar ini, wah, nggak tahan, akhirnya dia tangkaplah Yusuf ini. Dia coba peluk, tapi Yusuf dengan baju yang sudah dipegang oleh Potifar istrinya ini, dia lepaskan. Yusuf lari. Amin. Yusuf lari, dia nggak mau melakukan dosa sebesar itu di hadapan Tuhan, bersindal, berzina, karena dia sudah punya istri, karena dia sudah punya anak. Nah, dan dia katakan, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Amin. Nah, dia lari sekencang mungkin. Nah, jadi anak Tuhan, saya katakan bahwa kegelapan itu apa? Kejahatan, dosa. Kegelapan itu juga nanti identik penghukuman, Bapak Ibu. Lautan api. Jadi Yusuf lari, dia tinggalkan itu istri Potifar. Enggak mau dia berbuat dosa. Jadi anak Tuhan, kita harus bertekad tidak mau berbuat dosa. Amin. Mau berbuat dosa. Nah, berbuat baik, berbuat kebenaran. Nah, itu DNA-nya kita. Amin. Itu DNA, tandanya kita anak kita. Jadi rahasianya, supaya kita berjalan dalam terang Kristus, kita tinggalkan kegelapan, tinggalkan dosa, sekecil apapun, tinggalkan. Nah, kita mau mengikuti Yesus dalam hidup kita dengan setia, ya, dengan tekun. Tuhan akan menyertai kita. Nah, yang ketiga apa rahasianya? Wah, jamnya berjalan cepat. Yang ketiga, rahasianya supaya kita berjalan di dalam terang Kristus adalah kita harus hidup di dalam mentaati firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kan kita ikut Yesus nih. Nah, karena kita ikut Yesus, kan dia punya aturan. Betul nggak kira-kira? Iya, Bapak Ibu. Kalau nggak ikut Yesus, aturannya seenaknya nggak apa-apa. Iya, mau punya istri banyak boleh. Ikut Yesus bisa punya istri banyak? Ya, boleh. Jangankan 2, 1 pun dah habis. Betul ya? Nah, sama juga sebaliknya. Punya suami banyak nggak boleh. Nah, tapi di luar kekristenan, punya suami banyak itu boleh, Bapak Ibu. Punya suami, punya istri banyak itu boleh. Nah, tapi di dalam Yesus satu. Amin. Suami satu, istri satu. Karena itu melambangkan, ya, perhatikan baik ya. Lagi, hubungan suami istri itu melambangkan hubungan kita kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Intim kepada Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada suami sama istri berjauhan, wah nanti ada celah untuk berzina itu. Iya kan? Ada celah untuk berzina. Sama juga, kalau seorang anak Tuhan renggang atau jauh daripada Tuhan, ada celah untuk berzina. Berzina untuk apa? Berzina untuk roh-roh lain. Nah, roh yang menguasai hidupnya, roh setan. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus, intim dekat Yesus, intim dengan Yesus, roh tidak bisa masuk. Betul ya? Roh kegelapan tidak ada celah buat dia.
Dalam Kejadian disebutkan pasal 4 ayat 7. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi anak Tuhan, 3 hal ini adalah rahasia supaya kita berjalan di dalam terang Kristus. 1, apa? 1, setia mengikuti Yesus. 2, apa? 2, ya, tinggalkan kegelapan, dosa tinggalkan. Yang ketiga apa? Memiliki roh ketaatan, melakukan firman Tuhan. Amin. 3 hal ini dipastikan hidupmu pasti berjalan di dalam terang Kristus. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau kita berjalan dalam terang Kristus, nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga, kekal selama-lamanya. Di sana dikatakan, tidak ada matahari, tetapi terang Kristus yang ada di sana. Kemuliaan Tuhan di sana. Jadi bayangin, kita membayangkan dulu, merenung dulu. Kan di surga nggak ada matahari tuh, iya kan? Di surga kira-kira gelap dah? Enggak. Karena di surga itu walaupun nggak ada matahari, tetapi terang Kristus, kemuliaan Kristus yang memancar di sana. Amin. Yang bersinar kepada kita. Puji Tuhan. Tapi kalau di dunia ini mataharinya ketutup awan, gelap hitam, terjadi hujan abu, maka akan terjadi gelap gulita. Wah, kita akan susah. Cari uang susah, ya kan? Makan pun susah. Tapi kalau sudah kita hidup dalam terang Kristus, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menolong kita dalam segala hal. Amin. Coba sama-sama kita katakan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupku. 2, 3 ya. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup. Amin. Bertanggung jawab dalam hal apa? Sakit, Tuhan bertanggung jawab. Tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Wah, aku mau sehat, tapi makannya nggak dijaga. Wah, makan asin-asin, makan santan, makan minum gula. Wah, di sini semua penyakit, betul kan? Apalagi nggak gerak, penyakit di sini semua. Saya terasa banget Bapak Ibu, kalau saya misalkan minum manis-manis,